bilangin dari mana ke mana gitu. Sekarang Google Maps dan ya intinya menavigasi ini skill survival dan problem solving gitu. Kalau misalnya salah dikit ya nggak apa-apa, lanjut diputar cari cara lain, nggak nyerah gitu. Atau kalaupun mentok juga reflect terus lanjut lagi gitu. Banyak lah yang bisa di enjoy dari dan atau berpindahnya sinapsis, bukan bikin sambungan baru, sinapsis otak ya. Semoga bisa lebih dalam hubungan dan ya menurut saya bener kayak yang diceritakan bahwa sejarah itu untuk orang yang mau berpikir besar gitu, untuk orang yang mau berbuat besar. Itu zaman dulu orang sejarahnya dapat ilmu, belajar ilmu terus kembali ke tempatnya, itu memang awalnya dari pemikir-pemikir dan pembuat itu. Entah itu influence di arsitekturnya, entah itu di tataran yang kelihatan ya, berarti misalnya kayak cara masak kah, atau tataran yang tidak terlihat misalnya tentang rasa orang-orang, senyumnya kah, atau yang lebih dalam lagi tentang nyambung walaupun jenisnya beda-beda. Itu ya mungkin one of the perks of being a human gitu. Cara kita berkembang sebagai spesies manusia itu ya itulah, mungkin beda lumba-lumba gitu kan misalnya, atau world traveler yang lain misalnya mana dia pakai insting apa, nanyanya siapa, atau ngerasain air apa gitu, jadi oh ini bener jalanku ini gitu. Kalau kita ya pakai navigasi yang selalu berkembang, dan mungkin setiap orang punya mekanisme uniknya gitu. Oke Be, itu kalau dari saya. Oke. Ini kita lanjutin mungkin 5 menit lagi kali ya. Ya kemarin kalau secara teknis kita landing di Delhi lah, singkat cerita gitu ya. Saya sempat mampir Kochi sebelumnya, cuman transit sebentar. Terus setelah Delhi kita ke mana ya? Di Delhi kita sempat muter beberapa lah. Terus setelah itu ke yang malam tuh Aligarh. Terus ini Lucknow ya ya sebetulnya sangat familiar sih sebetulnya. Banyak yang familiar kayak masjid, sholat, senyumnya orang, caranya apa, apalagi yang suka nonton Bollywood ya. Menyenangkan lah sebetulnya di sini. Oke. Nah, terus cerita yang ada di TikTok, di YouTube Short, di tentang India yang agak currently ya, yang diberitakan kayak gitu, yang dipersepsikan. Unik, ya mungkin memang ada sih. Menurut saya ada. Cuma mungkin sebetulnya jumlahnya let's say 10% mungkin dari kondisi real yang normal versi kita, versi dunia luar gitu. Mereka lagi holy Be. Oh iya, udah mulai ya. Lagi lempar-lemparan yang warna-warni itu. Oke, nggak kelihatan tapi. Oke. Oh ini traktor bawa. Iya, traktor di sini dipakai untuk banyak, termasuk di bandara. Oh ini ya. Ini salah satu pasarnya lah. Ya. Tuh apa yang terjadi? Kita nggak tahu apa yang terjadi lah. Kenapa tuh abang hijau? Pada mau naik? Apa pada mau kabur apa mau apa? Betul nih. Ya
Ya karena kita terbatas bahasanya aja sih sebetulnya. Mereka kan negara yang sangat besar tapi bahasanya gitu-gitu aja. Sebetulnya kalau kita bisa bahasanya tuh manfaatnya besar ya. Banyak yang jajan pasar ya. jajan pasar. Banyak yang bisa kita dapatkan gitu. Dan ternyata banyak produk Indonesia yang udah masuk sini. Jadi kalau makin banyak mungkin makin oke juga. Apa lagi Pak? Silakan. Nggak apa-apa, saya sambil ngeliat di depan saya. Oh gitu. Oke, kalau tentang detailnya ini, ya saya coba sambung-sambungkan aja yang saya ya tadi tuh sinapsis. Dulu pas kecil, bapak saya tuh sempat jadi guru di Jogja tuh, terinspirasi guru honorer aja sih, ngajar kan, beliau ngajar agama. Dan saya ingat pernah ada textbooknya atau itu, beliau bawa pulang itu ada jamaah gitu kan. Salah satunya jamaah di beberapa tempat di India ini okay. Jadi atau India dan Pakistan lah ya, kalau modern day-nya itu kayak di Pakistan itu ternyata juga ada jamaah Ahmadiyah yang di Lahore ya. Terus ini di Lucknow ini juga ada jamaahnya. Katanya juga kemarin temen yang di Aligarh Muslim University, ada 2 tempat lagi, Aligarh sama Deobandi ini yang di Lucknow sama Deobandi ini yang ya lumayan influential buat berkembangnya pemikiran katakanlah keagamaan Islam gitu ya, Islamologinya gitu. Nah ini kotanya saya belum tahu di mana exact pointnya, katakanlah ada madrasahnya kah atau ada, ya pasti ada tempat misalnya guru nge-share ilmunya, transfer ilmunya, atau ada tempat bayangan saya transmisi pemikiran zaman dulu ya pasti ada kayak jemaahnya kah atau ada perpustakaannya kah gitu mungkin. Ya tapi ini modern day Lucknow-nya seperti ini, sama seperti kota yang semangat itu. Di situ ada kereta tadi dia bawa. Oh iya, dia lihat kereta. Oh di sebelah gitu sini. Kelihatan. Oh ya dari situ. Oke, tak kelihatan. Nggak kelihatan ya. Ya mungkin namanya arsitektur kota ya berkembang ini, mungkin saat tadinya ya bayangan saya pasti bukan bangunan tingkat-tingkat ke atas gini ya, tapi ya berkembangnya nggak mau tambah nyamping ya di keatasin gitu mungkin. Tapi fakta bahwa ilmu itu ingredient utama buat sebuah kemajuan society itu benar gitu. Kalau nggak dipakai itu ya falling down lah, bisa collapse tuh gitu ya. Banyak yang saya salut, memang kayak budaya belajarnya kuat gitu di sini tuh. Iya. Kemarin yang paling impresif menurut saya tuh pas ya model pembangunan kotanya tuh bahkan ada dulu sekolah, terus baru sekolah yang sangat, kalau bentuk fisikalnya tuh ada gedung tinggi, terus ini kompleks di labeli ini sekolah ini, terus di sampingnya, di samping, di belakang, di sekelilingnya tuh kayak ada apartemen. Bayangan saya anaknya kah atau beliaunya sendiri ngajar kah di situ, tapi epicentrum perkembangannya tuh di samping keluar Delhi itu. Kemarin melihat modelnya tuh, oh ini adalah tempat transfer ilmu, dan di situ di dekat itu baru ada keramainya gitu ya gitu. Kalau zaman dulu kan harus dekat air ya, berkembangnya peradaban Sungai Indus, Sungai Gangga ini kan dekat sungai-sungai itu, makanya itu sungai juga dipuja banget sebagai pemberi kehidupan. Di samping sapi ya yang memberikan air susunya, sampai nggak masih dilepas liarkan dan nggak dibunuh di sini kan percayaannya. Nah tapi kalau udah ini bisa, orang bisa nyari pakai ilmu
hidrologi, nyari air, terus di situ ada air dan bisa dibangun peradaban, ya memang udah agak geser-geser, agak lebih jauh dari sungai gitu. Tapi ternyata pemaknaan lain sumber yang tetap jadi utama kehidupan itu di sini adalah sumber kehidupannya, sumber ilmu gitu. Ilmu di tengahnya, baru di sekelilingnya itu ada peradabannya lah gitu. Menarik sih kalau buat saya, Be. Iya betul. Ya di sini diceritakan ada 1000 universitas kalau nggak salah ya. Di Delhi atau di India, Be? Oh iya, nggak tahu tuh. Oh, oke. Tapi intinya memang banyak sih, artinya kemarin naik pesawat juga Air India, iklannya itu iklan kampus banyak banget. Artinya kita setelah datang ke sini kita ngelihat ya, dan kata teman-teman yang di sini, hampir semua yang kita lihat ini adalah produksi India sendiri. Artinya ini adalah jauh di atas yang kita bayangkan. Iya, itu kemampuannya. Ternyata dari itunya ya, Be. Apa? Bener nggak kalau saya bilang kayak ada yang temen cerita budaya mandiri itu yang kebawa pas strike-nya atau mogoknya Gandhi waktu itu kan, Swadesi, terus siap swasembada gitu katakanlah, dari berdikarinya sendirinya itu kebawa ke sini sampai ya ini motor atau alat-alat itu mereka bikin sendiri gitu ya. Mereka bikin sendiri. Ini mau lurus mau lurus gini? aja deh. Oke, lurus aja sekalian. Oke. Nah, terus apa? Ada yang ngomong. Ya. Artinya kita masih banyak sih, kalau buat bangsa kita masih banyak potensi yang bisa dikembangkan ya. Salah satunya mungkin melalui pendidikan, jadi biar lebih masif yang yang bersedia berpikir, bersedia banyak hal sih sebenarnya ya. Banyak banget lah yang bisa kita lebih tingkatkan gitu dengan kemampuan yang kita miliki. Oh, ini masih ada kuda-kuda juga. Oh, tapi bukan ditarik sapi ya, ditarik kuda ya. Kita belum lihat yang ditarik sapi ya. Mungkin enggak ya, nggak ikhlas kali, nggak tega ya. Oke, ada lagi? Ya. Oh, lihat jalannya oke sih sebenarnya. Ya, Bagus jalannya, jarang ada yang lubang. Iya, betul. Kita udah sampai sekarang udah 550 kilo kita udah lalui. Sangat sedikit ya yang ada masalah. Rapi, lurus, ini termasuk lurus, terus oke banget. Oke. Ya. Nanti ini rencananya mau mampir ke masjid kali ya, sholat dulu. Nanti kita lanjut. Oke. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.